pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Profesor Dr. Haji Bianto MA, yang kami hormati Ketua PDM, Ketua PCM, PCA, amal usaha, pimpinan majelis dan urtum, hadirin rahimakumullah. Senantiasa bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di bagian penuh berkah ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di satu tempat yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak berkumpul satu kaum di tempat yang mulia, bangunan takwa, masjid Allah, Masjid At-Taqwa Tuhan Indah, seraya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, selain para malaikat mendoakan dan Allah memberkahinya. Senantiasa bersolawat kepada Rasulullah karena sesungguhnya doa yang paling makbul adalah sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, seterusnya kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, hari ini Ahad 23 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan 14 Mei 2023 Miladiah. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Aisyah Manyar menyelenggarakan kajian 2 bulanan yang pertama, sekaligus syawalan dan tabligh pramuska yang dirangkai dalam satu acara. Yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ucapan selamat datang atau atur pembagian dari tuan rumah, selanjutnya sambutan dari ketua pimpinan cabang, dan acara ini adalah ceramah pramuka syawalan sekaligus pengajian bulanan dari Sekretaris PBM Jawa Timur, yang insya Allah acara akan diakhiri dengan pembacaan Quran. Hadirin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh rangkaian acara di bagian penuh berkah ini diberkahi dan diridhoi. Kita awali dengan bacaan basmalah. Selanjutnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran. Saudara Khairul Ahmad Sanyanto, disilakan.
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Sanas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yun sahun nyai sabun belum ini. Saya nyai ini mengingatkan insya Allah aman. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti sambutan selamat datang atur tambal Kilonarjo dari tuan rumah Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pohon Indah Bapak Haji Hermiantono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Profesor Dr. Bianto MAD, Sekretaris PWM Jatim. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar, pimpinan cabang Aisyah Manyar, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Manyar, serta pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Manyar. Yang kami hormati seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah secabang Manyar. Bapak Ibu anggota dan simpatisan Muhammadiyah Aisyah secabang Manyar yang berbahagia, bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta nikmat pada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka pengajian. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu hadirin rahmatullah, selamat datang di Masjid At-Taqwa Muhammad Indah dalam rangka pengajian silaturahim serta pengajian Ramsab ke-11 dan halal bihalal bagi warga Muhammadiyah Aisyah
serta bangunannya. Masih di bulan Syawal, kami segenap KRM dan PRA PPI mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kami panitia pengajian Pramusta 11 Silaturahim serta halal bihalal warga Muhammadiyah dan Aisyah serta bangsa, mohon maaf apabila dalam penyambutan Bapak Ibu, utamanya sarana, tempat, dan konsumsi kurang memadai bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak hadirin yang hormati, sebelum Ketua Cabang memberikan sambutan, Ustadz Adi Tama dari PDPM, mohon izin Sekretaris dan Bendahara PDPM Manyar kita mohonkan pindah di depan. Ketuanya ada di depan, sehingga Sekretaris dan Bendahara layaknya mendampingi. Karena ayah Anda mau memberikan sambutan. Mungkin Pak Ketua PDPM juga hadir. Mas Haki, ya, Sekretaris dan Bendahara PDPM. Ayo Mas, ya. Biar nanti Profesor semangat. Ini kader, ya. Sekretaris agak utara sedikit. Oke, terima kasih Mas Romo. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikuti sambutan dari Ketua Cabang Muhammadiyah Manyar. Mohon izin, ini sudah mewakili PCA Ibu Fitri, itu Pak Imam Mustaqim. Kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Yanto Emadin, alhamdulillah ya sudah bersama teman-teman kita ini. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar, pimpinan cabang ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Manyar, serta seluruh majelis-majelis. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah se-cabang Manyar. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berkenan memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa bersama-sama hadir memenuhi undangan Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Manyar dalam rangka pengajian rutin setiap 2 bulan sekali yang dirangkai dengan halal bihalal dan pengajian pramuscap pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Manyar. Ini sakit kita dari pengurus Pak, dari pengajian kafarat ta'lim ya kaya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap terlibat pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah,
saya atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar menyampaikan banyak terima kasih pertama kepada Prof. Yanto. Di tengah kesibukan beliau sempat bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah Pongan Indah yang bersedia menjadi tuan rumah pada acara pagi hari ini. Alhamdulillah. Yang selanjutnya juga saya sampaikan terima kasih pada seluruh donatur yang sudah memberikan sumbangannya sehingga acara pada pagi hari ini bisa terlaksana, bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya juga merasa sangat bangga selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar. Di depan saya ada para pemuda dari daerah cabang. Alhamdulillah dia selalu bergerak. Mungkin juga saya merasa bangga pada pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu pimpinan ranting Nasihatul Aisyah Pongan Indah telah terbentuk. Alhamdulillah. Yang dimotori oleh ustadzah karena di RNA dimotori oleh ustadzah khususnya SD Muhammadiyah Manyar. Mudah-mudahan segera menyusul pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Pongan Indah. Sudah, alhamdulillah. Saya belum dapat info. Mungkin saya belum juga diundang ke tasyakuran. Ini perlu. Alhamdulillah. Alhamdulillah begitu. Jadi intinya saya sebagai orang tua di lingkungan PCM Manyar merasa senang, bangga teman-teman pemuda, teman-teman NA juga bersama-sama ikut menggerakkan roda organisasi khususnya yang ada di ranting masing-masing dan di Kecamatan Manyar. Yang terakhir juga saya sampaikan harapan saya di PRM yang lain yang mungkin segera berkoordinasi dengan PC, PM dan PCNA untuk membentuk pengurus-pengurus di ranting masing-masing supaya gerakan pemuda ini kelihatan dan nantinya akan menjadi generasi penerus gerakan dakwah Muhammadiyah yang ada di lingkungan Kecamatan Manyar. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yanto, saya sampaikan alhamdulillah untuk periode ini 7 tahun ini pimpinan ranting Muhammadiyah Pongan Indah dan pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar kebetulan memang beliau tinggi semua. Tinggi ya. Alhamdulillah. Apakah di periode mendatang juga masih tinggi ya? Sepertinya ya mau nanti. Begitu. Dan ibu bapak yang kami hormati, karena ini muatannya 3, ada kajian bumi bulanan, ada sawalan dan pramucap, maka insyaallah mungkin bisa disentil-sentil gitu ya, masalah sosial, masalah nasionalisme, mungkin masalah Pancasilais itu barangkali ya, karena kan memang yang sedang marak dan in. Dan mohon maaf, insya Allah di tahun depan ini kan sudah
apa ya, tercium ya. Iya, wayai begitu. Nah, bagaimana kemudian langkah kita sehingga kita tidak terjebak dalam satu tempat yang akan menjerumuskan kita. Kita tetap berdakwah amal ma'ruf nahi munkar. Kita ikuti Bapak Profesor Dr. Bianto MAG. Mohon maaf tadi G-nya kurang satu karena di Gresik saya cuma MA gitu. Jadi, kalau Bro, silakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Shahibul Hajjah, Shahibul Bait kegiatan ini, pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar, pimpinan ranting Muhammadiyah Manyar, Pongangan Indah, dan juga takmir Masjid At-Taqwa di Pongangan Indah yang sama-sama kita hormati teman-teman dari PGM. Ada ini senior saya itu, salah apa senior kita itu Pak Anas. Pak Anas ini dulu teman main bola waktu di Ma'had Modern Muhammadiyah Paciran. Saya nggak tahu waktu Jumat ini ikut cari apa namanya, jambu apa enggak ya waktu itu ya. Teman-teman PGM di sini kelihatannya ada 5 kalau nggak salah ya tadi, 4 atau 5 orang. Lalu kemudian ada Mas Muzakir MAPSG, beliau ini dari PP Muhammadiyah, luar biasa. Dan ternyata asli sini beliau ya. Ada juga Pak Dr. Salihul Aqsa, juga dari MPKUPP Muhammadiyah, jauh-jauh dari Yogyakarta. Ada juga tadi Pak Adit ya. Pak Adit itu sebenarnya tadi pengen di belakang karena bisa pulang duluan. Tapi karena disuruh di depan jadi tidak jadi. Ibu-ibu Aisyah, baik dari PGA, PCA, PRA yang saya cintai, saya banggakan, dan keluarga besar Muhammadiyah Aisyah, jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses. Moga-moga Musab yang ke berapa? 11. Mudah-mudahan bisa melahirkan kepemimpinan Muhammadiyah Aisyah yang berkemajuan. Mudah-mudahan. Soal tinggi atau tidak itu soal lain. Soal tinggi atau pendek itu soal gizinya baik atau tidak ya. Kalau gizinya baik, tinggi ulangnya. Kalau gizinya tidak baik, pendek ulangnya. Mungkin juga ada teman-teman dari Ustaz Muhammadiyah Gresik ya, dan Bu Rektor ada di sini. Tadi Pak Hasan juga ada di sini. Saya kebetulan sehari-hari di samping di UIN juga di PPH Unmul Gresik dengan Pak Maksor ya. Kami ingin
memastikan UMG kita baik-baik saja, lalu kemudian terus berkembang, mahasiswanya semakin banyak. Karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu yang putra putrinya belum memilih prodi-prodi yang ada di kampus-kampus, maka UMG bisa menjadi pilihan. Insya Allah UMG akan mendidik anak-anak Bapak Ibu semua dengan pelayanan yang terbaik. Ini by order yang saya sampaikan ini. Iklan, pesanan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama begini, Muhammadiyah kita itu dikenal sangat tertib, sangat teratur. Organisasi yang sangat tertib, sangat teratur itu ya Muhammadiyah. Bapak Ibu bayangkan, tidak ada cerita di Muhammadiyah itu orang tiba-tiba jadi pimpinan, tidak ada ceritanya. Tiba-tiba dikasih kartu anggota itu nggak ada ceritanya. Semua berproses. Rasanya Pak Mustaqim tidak tiba-tiba jadi ketua cabang ya Pak ya? Tidak tiba-tiba. Semuanya ada tahapannya, ada prosesnya. Dan itulah hebatnya Muhammadiyah. Karena itu nggak ada cerita tiba-tiba orang di Muhammadiyah jadi ketua 1 abad Muhammadiyah, itu nggak ada. Apalagi terus direkrut jadi misalnya anggota pimpinan harian, lalu mohon maaf terlibat kasus hukum, itu nggak ada di Muhammadiyah. Yang ada adalah semua berproses dari bawah. Dan memang harus diakui, muktamar, muswil, musda, musab, mungkin juga musran, itu ada dinamika. Saya nggak tahu, memang prodi ini ya Pak Afsal dinamikanya luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi di PCM Manyar, mudah-mudahan nggak ada tim ses ya Pak ya. Nggak ada di PCM, mudah-mudahan nggak ada. Pokoknya kita mengalir saja. Kata Pak Haidar Nasir, Ketum PP Muhammadiyah kita itu menjadi ketua, menjadi anggota pimpinan Muhammadiyah Aisyah itu seperti seinci ditinggikan, sejengkal dimajukan. Itu kata-kata Pak Haidar. Hati Soherahu Haidar Nasir. Iya. Jadi Pak Haidar itu ingin memesankan pada kita, menjadi anggota pimpinan Muhammadiyah itu ya biasa-biasa saja, itu amanah warga persyarikatan. Kita itu seinci ditinggikan, sejengkal dimajukan. Yang jauh lebih penting, kata Pak Haidar, menjadi anggota pimpinan Muhammadiyah itu adalah karakternya itu adalah kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu maknanya adalah masing-masing punya latar belakangnya berbeda. Begitu dipilih, dipercaya, apakah itu 7, 9, 11 atau 13, maka masing-masing bisa berkontribusi sesuai dengan latar belakangnya tadi. Pak Afsal misalnya dokter, maka sebagai dokter bisa berkontribusi sesuai dengan latar belakang yang dimiliki untuk memajukan kaum kesehatan Muhammadiyah. Mas Zakir misalnya background pendidikan tinggi luar biasa, bisa berkontribusi untuk membangun kampus-kampus Muhammadiyah. Pak Anas, Yai Anas kita ini karena tablignya sangat kuat, ilmu teksnya sangat kuat, maka bisa berkontribusi di dunia tabligh. Termasuk Pak Dr. Arfan, UM Surabaya, saya itu baru tahu kalau beliau itu ternyata sini kan. Baru tahu background beliau itu alumni Gontor, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya pasti luar biasa. Dan kita sangat penting, orang-orang seperti itu sangat penting. Apalagi Muhammadiyah kita ini sudah melintas batas, Bapak Ibu. Data per tahun ini, nanti Mas Blakir bisa koreksi saya kalau saya salah, itu kita sudah punya 27 PCIN PCIA tersebar di seluruh dunia. Ada PCIN PCIA di Jerman Raya misalnya, ada PCIN PCIA Malaysia misalnya. Malah hebat, Malaysia itu
Itu yang menjadi penggerak PCIN, PCIA-nya itu adalah tenaga-tenaga yang dulu kita kenal TKI, TKW itu. Sekarang istilahnya bukan TKI, TKW, istilahnya adalah Pekerja Migran Indonesia, PMI. Jadi orang Lamongan, dari Solo Puro, Dadapan, Bogor, Lumrangsi, Blangsi, Tuban, Bojonegoro, mungkin juga Manyar, bekerja di Malaysia, dulu aktivis Ortum, aktivis Muhammadiyah, aktivis Aisyah, kemudian dipertemukan di Malaysia, tergerak hatinya untuk mendirikan tadi itu pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, pimpinan cabang istimewa Aisyah, termasuk pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah, pimpinan ranting istimewa Aisyah. Dan di Malaysia ibu-ibu harus berbangga di sana itu, kalau nggak salah Mas Zakir ya, kita punya TK apa ya Mas Zakir ya, TK Aisyah Bustanul Atfal, kita punya. Karena itu kalau ada lembaga awam pendidikan yang tidak maju-maju itu serahkan ibu-ibu. Saya dulu punya pengalaman ketika ketua di Gasmen dulu, itu kita mau mendirikan SD Muhammadiyah di Nganjuk. Lalu kemudian warga Nganjuk dan sekitarnya itu protes, kami nggak mau kalau di sini ada SD Muhammadiyah. Nanti anak-anak kami akan menjadi Muhammadiyah, itu katanya. Nah lalu ibu Aisyah itu tampil mengatakan kalau Muhammadiyah nggak boleh, bagaimana kalau kamu mendirikan SD Aisyah? Nah itu nggak apa-apa kalau itu, itu nggak apa-apa. Paling-paling nanti anak kami jadi Aisyah, tidak jadi Muhammadiyah. Padahal Aisyah dan Muhammadiyah itu 11-12, sama saja. Sekarang SD Aisyah Nganjuk itu muridnya terbanyak untuk ukuran sekolah swasta, hampir 700 siswanya, terbesar di Nganjuk. Lalu kemudian sukses SD Aisyah, sekarang mendirikan MTS Aisyah. Jadi awal kita tumbuh kembang luar biasa, pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah tumbuh kembang luar biasa, bahkan ada di luar negeri. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di akhir Oktober ya, pertengahan Oktober itu sempat berkunjung ke Turki dan ke Spanyol. Di Turki rencananya berjumpa dengan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Aisyah Turki, tapi nggak sempat karena tempatnya ternyata di jarak yang cukup jauh, sekitar 400 sampai 500 km dari Istanbul, tempat kami 4 hari transit di situ. Akhirnya nggak jadi, lalu kemudian pindah ke Spanyol, lalu kemudian di Spanyol kami bertemu dengan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Spanyol, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, pimpinan cabang istimewa Aisyah Spanyol. Serta resnya itu kebetulan Mbak Faiza, putri dari almarhum Allah yarham Profesor Binahar Ilyas, sedang ambil S3 di sana. Kami ketemu di masjid juga, namanya Masjid Jami Granada. Nah, Bapak Ibu kenal apa Granada ya? Kenal gitu aja supaya cepat urusan kita, supaya cepat selesai kita ya. Masjid Granada itu, kota Granada itu kota pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Setelah umat Islam di Spanyol itu berkuasa hampir 8 abad, hampir 800 tahun, Islam itu berkuasa di Spanyol. 1000 masjid dibangun di sana. Begitu runtuh di Granada, umat Islam dikasih pilihan keluar Spanyol atau masuk Kristen atau kami bunuh, gitu ya. Lalu kemudian sebagian keluar Spanyol tetap memeluk Islam, sebagian konversi dari Islam ke Kristen, sebagian dibunuh. Karena itu dalam beberapa buku sejarah dikatakan umat Islam Spanyol pernah minus luar biasa, bukan minus ya, mungkin zero ya. Tapi sekarang Spanyol yang tadinya kita punya 1000 masjid, begitu Islam jatuh 1000 masjid itu diubah menjadi 1000 gereja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berkunjung ke Spanyol, mudah-mudahan musabnya di Spanyol ya.
Ini sekarang kita itu musab itu PCN itu luar biasa. Menjelang Ramadan kemarin itu saya diminta Pak Ketua dampingi musab PCN sepanjang. Ya, PCN sepanjang. Musabnya di Bali. 7 tahun yang lalu itu musabnya di Lombok. Nah, salah satu rekomendasi musab di Bali kemarin itu 5 tahun yang akan datang, musabnya itu mau di Jeddah katanya, sambil umroh. Saya pesan jangan lupa nabung. Nah, ini bagian dari perkembangan Muhammadiyah Aisyah yang sangat membahagiakan, yang sangat membanggakan. Karena itu tugas kita Bapak Ibu ketika musyawarah yang kita lakukan adalah bagaimana kita memastikan musyawarah Muhammadiyah Aisyah yang kita lakukan itu dilakukan dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang bermartabat. Bapak Ibu boleh baca tulisan-tulisan berita-berita 1 hari setelah Muktamar Muhammadiyah di Solo, Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang ke-48. Coba baca Jawa Pos, baca Kompas, koran-koran mainstream itu ya, baca semua. Apresiasi terhadap Muhammadiyah luar biasa apresiasinya. Misalnya Kompas mengatakan kalau ingin belajar kesantunan dalam berdemokrasi, belajarlah ke Muhammadiyah. Kata-katanya kesantunan dalam berdemokrasi. Lalu Jawa Pos menulis kalau ingin belajar demokrasi yang santun dan beradab, belajarlah ke Muhammadiyah. Itu apresiasi pengakuan yang luar biasa. Hampir tidak pernah Bapak Ibu kita lihat musyawarah di Muhammadiyah itu gontok-gontokan. Hampir nggak pernah ya. Kalaupun ada mungkin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Banyak juga itu. Tapi nyaris tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada tim-timan, tim ses-sesan tidak ada. Kalaupun ada ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalaupun ada ya. Semuanya dilakukan dengan penuh kesantunan. Karena itu biasanya wartawan yang suka meliput musyawarah, muktamar, musyawarah di Muhammadiyah itu nggak ada yang menarik. Karena nggak ada lempar-lempar kursi, nggak ada jotosan, nggak ada gontok-gontokan, nggak ada money politik, nggak ada. Itu dulu pengakuan itu sempat saya baca di Jawa Pos ketika Mitsuo Nakamura, Profesor Mitsuo Nakamura itu orang yang menghabiskan hampir separuh hidupnya untuk meneliti tentang Muhammadiyah. Beliau pernah mendapatkan award dari PP Muhammadiyah pada saat Milad Muhammadiyah 2018 di Yogyakarta. Dikasih award, waktu itu datang Profesor Mitsuo Nakamura sama istri beliau. Ya, dikasih penghargaan oleh PP Muhammadiyah karena kontribusi beliau luar biasa meneliti, menulis tentang Muhammadiyah. Nah, Profesor Mitsuo Nakamura itu mengatakan setelah bergerak dari Muktamar di Jombang lalu ke Makassar, itu seperti bergerak minal dhulumati ilal nur katanya, ya. Bergerak dari era ke-8 menuju era yang terang benderang. Di Jombang gaduh, di Makassar teduh. Itu judul headline-nya Jawa Pos saat ini. Nah, keunggulan ini Bapak Ibu mari kita pertahankan. Di Muhammadiyah itu bahkan kita diajarkan latas al-imarah, ya kan? Diajarkan kita, jangan minta-minta jabatan. Tapi kalau musyawirin sudah memberikan amanah, maka tantangan bagi kita untuk menolak, melaksanakan apapun yang diamanahkan oleh musyawirin. Saya tanya pada Bapak PCM nanti calonnya berapa banyak Pak? 18, dipilih 7 atau 9? 9. Berarti separuh terpilih, separuh nggak terpilih. Yang nggak terpilih nggak usah sedih, temannya banyak. Ya. Temannya banyak, nggak sendirian. Temannya banyak. Yang terpilih juga jangan apa? Jangan bangga, ya. Karena apa? Karena tadi itu Pak Haidar mengatakan menjadi pimpinan Muhammadiyah itu ibaratnya seinci ditinggikan, sejengkal
dimasukkan, nggak jauh sama yang lain. Yang nggak terpilih jadi anggota pimpinan misalnya 7, 9, 11, 13, ya nggak usah sedih karena bisa tetap berkontribusi jadi majelis, jadi anggota lembaga, tetap bisa berkontribusi di Muhammadiyah. Nah, itu pesan pertama yang ingin saya sampaikan untuk menyambut Muswil dan Musab kita ya, musyawarah cabang Muhammadiyah Manyar. Mudah-mudahan nanti bisa melahirkan kepemimpinan Muhammadiyah yang berkemajuan. Syarat menjadi pimpinan itu 3 saja Bapak Ibu. Pertama, menjadi pimpinan itu harus punya banyak ide, punya banyak gagasan. Muhammadiyah Manyar ini kalau dibanding jumlahnya dengan non Muhammadiyah itu tergolong minoritas atau mayoritas? Minoritas. Di mana-mana rasanya kita begitu. Bahkan kami di Jawa Timur itu nanti Mas Zakir ini sekarang ketua MPK ya Mas Zakir, MPK SDI, ketua Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani PWN Jawa Timur. Itu salah satu tugasnya adalah memetakan aset kader Muhammadiyah, termasuk aset non manusia ya, dipetakan. Berapa banyak sih jumlah anggota Muhammadiyah, anggota Aisyah kita itu? Kalau dihitung pasti banyak sesungguhnya ya. Paling tidak bisa dilihat berapa banyak jumlah jamaah sholat Id tanggal 21 April kemarin. Berapa banyak kira-kira? Itulah warga Muhammadiyah kita plus simpatisannya. Ya, simpatisan itu perlu. Tadi karena itu MC kita menyebut simpatisan Muhammadiyah. Mereka yang cocok dengan pola pikirnya Muhammadiyah. Pola pikir Muhammadiyah itu kan kalau kita amati ya, itu kan ya simple, ya rasional, memikir jauh ke depan. Lalu kemudian apa lagi? Yang penting beramal gitu ya, warga Muhammadiyah kita itu. Karena itu jadi pimpinan Muhammadiyah itu harus punya banyak ide. Sebagai minoritas, maka ide, gagasan itu jadi penting. Dulu Pak Din mengingatkan pada kita, be creative minority. Jadilah kelompok minoritas yang kreatif. Kita boleh minoritas, tapi jangan sampai minoritas itu membuat kita menjadi rendah diri, menjadi nggak ada semangat, nggak ada giroh gitu ya. Nah, karena itu penting di creative minority. Betapa banyak golongan orang yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak golongan orang yang sedikit tapi berkualitas, tapi mentes itu bahasa Indonesianya apa? Bermutu, berisi, itu bisa mengalahkan golongan orang yang mayoritas tapi nggak bermutu. Contoh-contohnya banyak sekali, fakta-fakta sejarahnya banyak sekali. Salah satunya perang Badar misalnya ya. Perang Badar itu kan perang yang sangat heroik Bapak Ibu. 17 Ramadan 2 Hijriah terjadi perang Badar. Pasukan Nabi 350 orang, pasukan Quraisy itu 1000 lebih dengan persenjataan dan transportasi yang lengkap. Pasukan Nabi yang hanya 350 orang itu hanya difasilitasi 70 ekor unta. Jadi satu unta itu dinaiki kira-kira antara 2 sampai 4 orang gantian. Dan Nabi juga merasakan itu, Nabi juga merasakan gantian. Sampai ada sahabat Nabi yang mengatakan, wahai Nabi, kami tidak tega melihat Nabi kok ikut gantian bersama kami naik unta itu. Satu unta ini biarlah untuk Nabi ya. Lalu Nabi mengatakan dalam situasi yang gawat seperti ini, yang perlu dilakukan itu adalah kebersamaan, bukan malah menikmati fasilitas-fasilitas. Yang disampaikan Nabi itu sama dengan yang disampaikan pemimpin kita ya Bapak Ibu ya. Sama ya. Sama rasanya.
Jadi Nabi mengatakan itu dalam situasi yang gawat, yang sedang gawat-gawatnya, karena 350 melawan 1000 lebih pasukan dengan senjata lengkap, fasilitas transportasi yang lengkap. Itu bukan perkara yang mudah, itu pasti perkara yang sulit. Dan jarak Madinah ke Badar itu 150 km. Tadi Bapak Ibu bisa baca di tulisan Muhammad Hussein Haikal, judul bukunya itu Hayatul Muhammad. Pernah baca buku itu ya Bapak Ibu ya? Pernah gitu aja supaya gampang pesan kita ya. Iya. Hayatul Muhammad sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Sejarah Hidup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada edisi Indonesia. Sampai ketika mau ketemu dua pasukan itu, Nabi sempat ragu-ragu, lalu kemudian minta pendapat ke sahabat-sahabat utamanya. Wahai sahabat, kita teruskan 3 peperangan ini, itu kata Nabi dengan suara yang bergetar. Lalu para sahabat golongan Ansor, golongan Muhajirin mengatakan, kita teruskan Nabi, karena kita tidak tahu apakah setelah perang ini Islam akan tetap eksis, berkembang, atau justru akan hilang. Karena itu kita teruskan. Lalu Nabi menengadahkan tangannya seraya berdoa kepada Allah, dan itu dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran. Iltastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah, ingatlah ketika engkau bermunajat kepada Tuhanmu, ketika akan terjadi perang Badar itu, lalu kemudian Allah mengatakan fastajaba lakum, dan doamu dikabulkan oleh Allah. Allah kemudian mengirimkan 1000 malaikat yang datang secara bergelombang, dan dengan itu kemudian perang Badar itu dimenangkan oleh pasukan Nabi yang hanya berjumlah 350 orang lagi. Dan itu yang kemudian kalau dirangkai dengan ayat tadi itu, kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bi'illah, jadi benar adanya. Betapa banyak golongan orang yang sedikit tapi mentes, kreatif, berkualitas, itu bisa mengalahkan golongan orang yang banyak. Tapi ini tentu nggak berlaku bagi demokrasi kita yang mengadakan one man one vote ya. Ya nggak berlaku ya Mas Adit ya. Apalagi kita bayar one man one vote one amplop. One amplop atau beberapa amplop? Beberapa amplop ya. Nggak berlaku. Karena sekarang ini kalau kita milih itu selalu punya prinsip NPWP ya, nomor piro, wali piro ya. Ini Pak Tamsun apa? Nomor piro, wali piro. Udah lupa ya? Ya. Kita senang kawan-kawan kita yang punya talenta politik itu berjihad di dunia politik, kita senang. Karena bagi kami Muhammadiyah itu sangat butuh ya, sangat butuh Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, aktivis persyarikatan yang punya talenta politik lalu kemudian menyiapkan dirinya untuk jihad politik. Kalau ada begitu kita dukung rame-rame. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Dan itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah Jawa Timur pada 2019 yang lalu. Itu yang kami lakukan. Sampai-sampai Pak Saat itu datang di saat ketua PWN datang ke beberapa ranting cabang di Lamongan, di Gresik. Beliau dengan bahasa yang sangat tegas mengatakan, kalau nggak mau dukung ini, nggak akan saya urus ranting sama cabang. Itu wis pol-polan oleh Pak Saat waktu itu ya. Lalu kemudian hitung-hitung sukses kita jihad politik itu. Nah, saya ingin sambung yang pertama tadi itu, pemimpin itu harus punya apa? Ide, harus punya gagasan. Yang kedua, pemimpin itu Bapak Ibu harus punya kemampuan untuk menerjemahkan ide gagasannya baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk ucapan. Ini penting, karena itu pemimpin nggak boleh diam, iya kan? Pemimpin nggak boleh mengatakan diam itu emas,
Nggak boleh. Karena apa? Karena pemimpin itu harus menyampaikan ide, gagasannya, gambarannya, blueprint dia kalau dia menjadi 5 tahun yang akan datang, apa yang akan dilakukan untuk Muhammadiyah Aisyah kita. Nah, harus bisa disampaikan itu, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, yang ketiga, pemimpin itu harus bisa mengeksekusi apa yang diijibkan, apa yang dituliskan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, dalam bentuk program yang berkeunggulan, program yang berkemajuan. Nah, nanti kita lihat, ya, kita lihat. Nah, bagian ketiga yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, karena nanti juga ada halal bihalal tadi ya. Saya tadi merenungkan sambil mengikuti qiraah kita tadi itu ya. Itu kan surat-surat yang kalau kita baca dalam surat Al-Hujurat tadi itu ya, yang menggambarkan pentingnya persaudaraan ya di antara sesama. Yang hari raya tanggal 21 April dengan yang 22 April itu bersaudara. Setuju ya Bapak Ibu ya? Iya, setuju. Bahkan beberapa tarekat itu ada yang hari raya tanggal 20 April karena puasanya lebih awal ya. Ada yang hari raya itu tanggal 23 April karena puasanya dia lebih akhir. Itu fakta, itu realita. Karena itu kasus APH yang kemudian jadi viral itu menjadi aneh saja. Mengapa sekarang baru muncul? Karena apa? Karena kita itu berbeda itu sudah berkali-kali ya, berkali-kali. Mengapa baru tahun ini ada berita soal itu dan kemudian sempat memanas ya, sempat menjadi perhatian nasional. Padahal dulu kalau meminjam istilah Allahu yarham Kiai Haji Hasyim Muzadi itu, seniornya Mas Dr. Arafat itu, ketika pertemuan alumni di Gontor ya Pak Arafat ya, ada Pak Din, ada Pak Kiai Hasyim Muzadi. Pak Hasyim Muzadi mengatakan sesungguhnya dalam perbedaan penentuan 1 Syawal itu kita itu sesungguhnya sama. Hari raya itu sama-sama 1 Syawal. Yang beda itu hanya harinya, satunya hari Jumat, satunya hari Sabtu, tapi sama-sama 1 Syawal. Rasanya kita itu butuh ulama-ulama yang apa? Yang adem gitu ya, yang cool, yang setiap mengatakan sesuatu itu enak, menenteramkan ya. Dulu ketika Pak R. Fahrudin, mungkin Bapak Ibu pernah baca, ini cerita yang viral ya. Pak R. Fahrudin itu pernah diundang oleh Gus Dur ke Mahat beliau di Tebuiran ya, di Tebuiran. Karena yang mengundang itu Gus Dur, tokoh yang sangat dihormati di NU, maka kemudian Pak R. Fahrudin itu mendatangi undangan itu. Undangan itu persis pada bulan Ramadan. Dan kemudian pada saat malam hari waktu tarawih itu Pak R diminta untuk bersedia menjadi apa? Imam salat tarawih. Karena yang minta itu Gus Dur, Pak R mengatakan baik, saya akan menjadi imam salat tarawih di masjid kompleks Pondok Pesantren Tebuiran yang sangat bersejarah itu. Lalu untuk menghormati jamaah yang mayoritas NU itu, Pak R menengokkan wajah beliau ke jamaah. Seraya bertanya, para jamaah kita sholat tarawih malam ini mau 11 rakaat atau 23 ya. Lalu para jamaah mengatakan 23 gitu ya. NU kok dilawan gitu ya. Ada tambahannya begitu. Seakan-akan ingin menunjukkan kebesaran NU di hadapan Ketua PP Muhammadiyah. Lalu kemudian Pak R mengatakan baik, kita sholat tarawih malam ini 23 rakaat dan saya akan memimpin sholat itu. Nah biasa orang Muhammadiyah kalau sholat kan pelan-pelan ya, takbir bacaannya, tumakninahnya genah, bagus ya. Jam 8.30 setengah 9 malam baru 8 rakaat. Lalu kemudian jamaah ribuan itu udah gelisah. Pak R merasa jamaah itu gelisah.
Nah, merasa nggak enak lupa setelah dapat 8 rakaat itu boleh menengok ke belakang. Kalau jamaah sekarang sudah 8.30 dan kita baru dapat 8 rakaat, kita langsung witir atau teruskan 23 witir langsung witir. Dari yang tadinya semangat 23 entuk dilawan kemudian berubah menjadi witir. Lalu Gus Dur setelah sholat tarawih itu tampil memberikan sambutan mengatakan, kalau kali ini ada seorang Muhammadiyah bisa memuhammadiyahkan ribuan rakyat. Dari sholat tarawih yang 23 menjadi 11. Sekarang Bapak Ibu coba amati di Surabaya ya, di Surabaya Pak Absal ya, itu rata-rata masih besar milik teman-teman kita. Itu yang tadinya 23 udah banyak yang 11. Gak sabar mereka ya. Ingin alam Muhammadiyah. Jadi mindset kita itu banyak diikuti sesungguhnya. Banyak diikuti. Sebanyak orang yang jamaah sholat Id 21 kemarin itu, sebanyak itulah mereka yang punya pandangan pola pikir yang sama dengan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memahami hadis sumu liru'yati waqtiru liru'yati itu hadis itu tidak berdiri sendiri. Hadis itu kan artinya berpuasalah kamu tatkala kamu melihat bulan dan berhari rayalah kamu tatkala kamu melihat bulan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ru'yat itu yang dimaksud apa? Apakah ru'yat bil aini, ru'yat dengan mata? Sebagian mengatakan kalau ru'yat itu dipahami bersifat taat budi, tekstual, maka harus dengan mata telanjang, nggak boleh dengan alat, gitu sebagian mengatakan itu. Atau dipahami ru'yat itu ru'yat bil akli atau ru'yat bil ilmi. Nah, Muhammadiyah dalam kaitan ini memahami ru'yat itu bukan bil aini, tapi bil akli atau bil ilmi. Bukan ru'yat dengan mata telanjang, tapi melihat dengan akal, melihat dengan ilmu. Ilmu itu akan memberikan kepastian, kata Pak Haidar Nasir. Ilmu itu, dengan ilmu itu akan bisa membuat prediksi yang mendekati kebenaran. Puluhan tahunan, bahkan ribuan tahun yang akan datang. Kita beridul fitri tanggal berapa? Itu bisa dihitung. Dan hadis umuliru'yati waqtiruliru'yati itu bagi kita itu tidak berdiri sendiri, ada ilatnya, ada sebabnya. Mengapa Nabi meminta untuk puasa dan hari raya itu dengan ru'yah dalam keadaan itu ru'yah beraini ya. Mengapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kami ini adalah golongan umat yang ummi, la tubuh kami tidak bisa menulis, tidak terampil menulis, wala nahsubu dan kami tidak terampil berhitung. Itu ilatnya, sehingga perintahnya adalah ru'yat tadi itu yang kita pahami. Karena itu seiring dengan perkembangan sains yang luar biasa, perkembangan iptek yang luar biasa, maka kemudian ru'yah itu dipahami oleh Muhammadiyah dan yang sekarang dengan Muhammadiyah itu bukan ru'yah dengan mata telanjang, tetapi dipahami dengan ru'yah dengan ilmu astronomi, dengan ilmu hitung. Itu kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal itu bisa ditentukan. Bapak Ibu mungkin pernah baca kalender 150 tahun yang dibuat oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Pernah baca ya? Pernah kita aja supaya gampang kita. Pernah ya? Pernah. Tahun ini itu tahun yang ke-78 di kalender itu. Dan persis hari rayanya itu 21 April. Jadi Muhammadiyah punya hitungan tahun pertama sampai 150 tahun yang akan datang. Itu 1 Ramadan kapan, 1 Syawal kapan, itu baik hitungan, baik ilmu itu bisa dipastikan. Dan ilmu itu kata Yusuf Al-Qaradawi memberikan kepastian. Beda kalau kita melihat dengan apa? Dengan mata, kadang-kadang ada mendung, kadang-kadang hujan, kadang-kadang apalagi terhalang pandangan mata kita.
Sehingga bulan yang sesungguhnya ada wujud dalam pandangan Muhammadiyah kan hisab wujudul hilal ya, sesungguhnya ada, itulah kemudian nggak nampak karena problem penglihatan lagi. Kan itu Pak Haidar pada saat acara Geopoliton kemarin yang kami ikuti itu mengatakan konsep wujud itu ada, itu tidak harus dipahami ada, itu mesti harus bisa dilihat, tidak harus dipahami begitu. Karena boleh jadi ada tapi belum bisa dilihat. Tadi itu ya wujud hilal itu juga ada, tapi karena ada halangan, ada mendung, ada hujan, ada macam-macam, sehingga yang wujud yang ada itu belum tentu bisa dilihat. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, ini menjadi penting saya sampaikan sehingga kemudian kita semakin yakin bahwa ilmu hisab itu sebuah keniscayaan. Seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi meski begitu kita harus tetap menghormati, menghargai mereka yang punya pilihan lain. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Dulu anak-anak muda NU, anak-anak muda Muhammadiyah itu kan selalu bertengkar ya. Sholat subuhnya itu mundur apa enggak gitu ya. Tapi sekarang nggak ada pertengkaran itu karena rata-rata nggak sholat subuh sekarang. Jadi anak-anak muda kita itu, anak-anak muda NU, anak-anak muda Muhammadiyah itu rata-rata nggak mau ribut. Sholat subuh itu mundur apa enggak, emang gua pikirin gitu ya. Karena mereka rata-rata nggak sholat subuh. Tapi di sini masjid ini tidak banyak sekali anak-anak muda yang gemar ngaji seperti ini ya. Sama dengan anak-anak muda kita itu nggak mau ribut soal tarawih itu mau 11 atau 23, karena rata-rata mereka lebih suka campuran di warung apa? Warung kopi, apalagi di Manyar ini ada warung kangku ya Pak ya. Warung kangku dulu ya. Biasanya Pak Samsul pernah merasakan itu. Tapi fenomena kafe itu Bapak Ibu, kopi itu sekarang jadi bahasa gaul anak muda ya. Saya pernah menulis di Jawa Pos judulnya luas dan luwes dalam beragama. Luas dan luwes dalam beragama. Kalau seseorang itu ingin luwes dalam beragama, maka ia harus luas. Luas itu artinya apa? Luas pergaulannya, luas ilmunya. Dengan begitu dia akan luwes dalam beragama. Menyikapi perbedaan itu biasa-biasa saja. Saya itu bayangkan dalam lamunan saya, dalam imajinasi saya ya, kapan ya Menteri Agama kita itu perempuan ya, supaya tidak laki-laki terus. Karena perempuan itu sudah hafal kapan datang bulan dan kapan. Iya betul ibu-ibu ya. Saya nggak bingung harus meruqyah, harus apa gitu. Kalau dia udah biasa kapan datang bulannya ya. Ya tapi itu biar aja. Jadi anak-anak muda kita itu mengatakan kalau ingin luas dalam beragama itu maka ngopinya harus jauh gitu kan. Falsafah ngopi, ngopinya harus jauh. Pak Absor ini pernah ngopi ke Santa Barbara ya Pak Absor ya. Ke Santa Barbara itu perjalanan dari sini hari Jumat malam ya Pak Absor ya. Saya juga pernah ikuti Pak Absor itu dari sini Jumat malam jam setengah 10 malam kalau nggak salah berangkat dari Cengkareng, lalu sampai di Narita, aksi di Narita Jepang, lalu babas ke Dallas kalau nggak salah ya, Dallas itu Amerika Tengah ya, lalu dari Dallas ke Santa Barbara. Dari Jumat malam itu sampai di sana itu Jumat jam 1. Nah pertanyaannya apakah kemudian Jumatan lagi? Nah kira-kira begitu ya. Tapi bukan itu yang penting. Tadi kaitan sama perbedaan hari itu penting Bapak Ibu. Karena itu Muhammadiyah menganggap urgen untuk apa namanya, untuk mewujudkan kalender Islam global itu penting. Penting sekali bagi Muhammadiyah kita. Karena dengan kalender Islam global itu lalu kemudian kita bisa memastikan kalau hari ini hari raya maka seluruh dunia harus hari raya. Tidak lagi perbedaan-perbedaan. Tapi sayang wacana itu kalau kemudian dipahami sebagian orang itu kan gagasan HTI gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan HTI. HTI sudah almarhum.
Gak usah diungkit-ungkit lagi, gak ada hubungannya. Ini sains. Ini hubungan dengan sains. Kita ini beberapa kali kan jadi aneh ya. Di Amerika sudah Idul Adha, di sini Idul Adha-nya baru besok. Itu aneh sekali. Karena Amerika itu lebih akhir harinya itu daripada kita. Kalau di Amerika hari Jumat, kita itu baru hari Kamis. Nah, kalau di Amerika sudah Idul Adha, mestinya kita itu ya sudah lebih dulu mestinya ya, logika kita ya. Tahun kemarin terjadi itu tahun kemarin. Idul Adha tahun yang kemarin ya, kalau nggak salah. Dan tahun ini ada potensi perbedaan lagi karena derajatnya masih 1,5 kalau nggak salah. Kalau pakai ukuran Kementerian Agama kita yang 3 derajat itu dengan elongansi 6,4 derajat maka belum masuk. Ya. Nah, kita lihat nanti apakah benar-benar akan berbeda atau seperti apa ya. Tapi semangatnya Bapak Ibu, perbedaan itu sebuah keniscayaan, ujian juga, dan karena itu kita harus menikmati perbedaan itu. Ikhtilafu ummati rahmah, bukan hadis Nabi itu ya, tapi kata-kata bijak yang maknanya sangat bagus. Perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmat. Muhammad Asad itu salah satu pembaru Islam ya, pembaru Muslim. Dulu sebelum Islam namanya itu Leopold Weiss, orang Austria ya. Kemudian mualaf menjadi Muslim, namanya berubah menjadi Muhammad Asad. Itu memahami kata-kata ikhtilaf ummati rahmah itu dengan perkataan yang sangat bagus. Dia mengatakan perbedaan di kalangan umatku yang terdidik, yang terpelajar itu akan membawa rahmat. Syaratnya apa? Terdidik dan terpelajar itu akan membawa rahmat. Tapi kalau yang berbeda itu bukan orang-orang yang terdidik, bukan orang-orang yang terpelajar, perbedaan itu bukan rahmat, melainkan apa? Melainkan malapetaka, bencana. Tadi itu tengkar gara-gara satunya kunut, satunya enggak. Tengkar gara-gara satunya 21 April, satunya 22 April. Pertengkaran yang tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang terbagus kita lakukan adalah semangat saling menghormati sambil mencari titik temunya. Karena di Muhammadiyah kita diajarkan untuk selalu melakukan tarjih ya. Tarjih itu artinya ikhtiar untuk mencari dalil-dalil yang lebih kuat. Tarjih, prosesnya itu ya tarjih. Hukumnya yang lebih kuat itu sebenarnya roji itu artinya dalilnya lebih kuat ya. Prosesnya disebut dengan tarjih. Karena itu ada namanya himpunan putusan apa? Tarjih ya, himpunan putusan tarjih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita semangatnya ingin saling menghargai, maka harus disiapkan ya suasana kebatinan kita untuk menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Karena apa? Karena perbedaan itu sunnatullah. Perbedaan itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin nanti kalau di surga ya, teman-teman kita yang hari raya hari Sabtu, hari rayanya hari Jumat ya, 21 April ya. Ketika kita sama-sama masuk surga, berjalan pagi di taman-taman surga, lalu kemudian berjumpa dengan kawan-kawan hari rayanya tanggal 22 April. Lalu kemudian kita bertanya, loh, kamu dulu kan hari raya tanggal 22 April, kok bisa masuk surga ya? Lalu yang teman sebelah juga tanya, kamu juga kok bisa gitu ya? Kok bisa masuk surga? Padahal dulu kamu itu dikenal sangat berseberangan dengan pemerintah gitu ya. Kamu dikenal dulu itu sholatnya suka jamak kosong gitu ya. Dikenal kalau doanya nggak pernah panjang, doanya pendek-pendek saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Lalu perdebatan itu diakhiri dengan muhasabah, disepakati kalau itu kita adakan seminar di surga ini ya. Kajian seperti ini. Nanti narasumbernya salah satunya saya ya.
Yang hadir itu jamaah semua. Ketua panitianya Pak Mustaqim. Karena dicari sebab-sebab orang itu bisa masuk surga karena apa? Ya. Ternyata kalau kita telah ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi itu sebab orang masuk surga itu dua saja, simpel saja. Kalau dirumuskan itu, pertama itu amanu, beriman kita pada Allah. Yang kedua itu wa amilus sholihan. Hendaklah keimanan itu diikuti dengan amal-amal kebaikan. Itu saja amanu wa amilus sholihan. Coba Bapak Ibu baca amanu wa amilus sholihan di Al-Quran itu ulang berapa kali? Kalau coba cermati maknanya ya. Kalau coba rangkai dengan hadis-hadis Nabi yang mengkaitkan iman dengan amal soleh, iman dengan amal kebaikan. Misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, misalnya. Tidak sempurna keimanan seseorang jika ia tidak menyayangi saudaranya sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri. Tidak sempurna, la yu'minu ahadukum. Itu kalimat yang luar biasa itu. Karena itu keimanan itu harus disertai dengan amal soleh. Amal soleh harus disertai dengan keimanan. Dan itu yang buat kita kemudian dijadikan oleh Allah dengan surganya itu ya. Di dalam surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi kalau kita ini selalu bersegera untuk mendapat ampunan Allah, lalu kemudian kita bersegera untuk memperoleh surga Allah, maka kita akan dijadikan dengan surga Allah yang digambarkan oleh Allah itu dengan pernyataan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan surga Allah itu seluas langit dan bumi, luas sekali ya. Karena itu nanti tadi itu ilustrasinya, golongan ini kita masuk surga, nanti kawan-kawan kita, sahabat kita juga masuk. Jadi surga itu jadi ramai sekali itu nanti ya, ramai sekali. Nanti Pak Anas bisa cari kawan-kawan dari PCMO ya Pak Anas ya, di surga nanti. Pak Absor bisa cari kawan-kawan yang ahli merokok, Pak Absor di surga nanti. Pak Hamsun juga ya, tapi apinya ke neraka katanya ya. Oleh apinya. Nah, u'iddatul muttaqin, orang-orang yang dijadikan surga oleh Allah itu disebutkan dalam 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang masuk surga itu adalah orang yang semangat hidupnya itu memberi. Baik jika ia sedang lapang rezekinya maupun sedang sempit. Kebiasaan nyah-nyohnya itu gak pernah hilang. Ya, memberinya itu gak pernah hilang. Dan ini kelebihan orang Muhammadiyah. Setuju apa enggak Bapak Ibu? Orang Muhammadiyah itu di mana-mana rajin memberi. Kalau tidak karena dengan hartanya, memberi dengan pikiran-pikirannya, memberi dengan tenaganya, dengan waktunya yang disiapkan untuk membesarkan Muhammadiyah. Di mana-mana kita ditolong oleh Allah karena orang-orang itu. Saya lihat di ranting, di cabang, di daerah wilayah PP itu selalu ada kelompok saudagar Muhammadiyah yang semangat hidupnya itu apa? Nyah-nyoh. Nyahnya itu bahasa Indonesia apa ya? Lomah ya, lomah. Dan itu ajaran Kiai Dahlan. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, dengan hadis itu ya. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangannya ada di bawah. Semangat memberi itu gak pernah hilang. Baik jika kita sedang senang suasana hati kita maupun kita sedang sedih. Kata-kata alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra itu mengkritik perilaku sahabat Nabi dalam perang Uhud itu Bapak Ibu. Pas kita baca di tulisan Husain Haikal tadi itu ya, perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal. Ada yang mengatakan tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah. Itu terjadi perang Uhud, perang yang penuh dengan dendam kusumah ya, karena beberapa tokoh utama dari kafir Quraisy itu terbunuh pada saat perang Badar. Salah satu yang terbunuh itu adalah ayah dari Hindun.
Hindun itu istri dari Abu Sufyan ya, Abu Sufyan. Nah karena didorong oleh dendam itu, maka kemudian terjadi perang yang luar biasa, namanya perang Uhud. Perang Uhud itu juga perang yang tidak imbang Bapak Ibu. Pasukan Nabi itu hanya 1.000 orang, pasukan Quraisy itu dicatat dalam sejarah itu 3.000 pasukan Quraisy. Jadi 1.000 melawan 3.000, 1 lawan 3. Di tengah jalan ke medan perang itu sebagian pasukan Nabi itu diprovokasi oleh yang namanya Abdullah bin Ubay, tokoh munafik di Madinah itu ya, mengatakan kamu jangan berangkat perang karena kamu pasti kalah gitu ya. Lawanmu 3.000 sementara kamu hanya 1.000. Jadi provokator itu ada zaman dulu Bapak Ibu ya, bukan hanya sekarang ya. Kalau sekarang namanya beda-beda, ada buzzer rupiah ya, ada influencer, ada macam-macam ya namanya. Jadi provokator itu ada zaman dulu. Karena provokasi Abdullah bin Ubay itu kemudian 300 pasukan Nabi ada kekhawatiran, kemudian mereka balik ke Madinah, nggak mau ikut perang dengan Nabi. Akhirnya Nabi itu hanya disertai 700 orang pasukan, 700 melawan 3.000 lebih pasukan Quraisy itu. Peperangan terjadi dan nyaris pasukan Nabi itu menang, ya, nyaris pasukan Nabi menang. Dan lalu kemudian pasukan Quraisy itu lari tunggang langgang, ya, lari terbirit-birit. Dan karena lari kemudian dia meninggalkan harta yang mereka bawa, namanya ghanimah. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Nah pasukan Nabi yang dipesan oleh Nabi, kamu jangan bergerak kemanapun, tetap berada di atas bukit. Pasukan kemananya itu mulai tergoda karena melihat harta rampasan perang yang ditinggalkan tadi, mulai tergoda, kemudian yang di atas turun ke bawah, berebut harta ghanimah tadi. Itulah awal dari tanda-tanda kekalahan pasukan Nabi dalam perang Uhud. Posisi di atas kemudian diambil oleh yang namanya Khalid bin Walid. Waktu itu belum Muslim dia, memimpin pasukan Quraisy dan kemudian memukul balik pasukan Muslim. Akhirnya pasukan Muslim kalah. Karena apa? Karena berebut harta ghanimah tadi, harta rampasan perang. Nah ayat tadi itu para jamaah itu menyindir perilaku orang-orang pasukan Nabi. Mestinya jangan berebut harta ghanimah maksudnya. Yang justru harus dikedepankan itu adalah semangat apa? Semangat memberi. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Memberi dalam suasana apapun, dalam kondisi apapun itu memberi. Tangan harus selalu ada di atas, jangan di bawah. Apalagi berebut ghanimah. Nah kita ini sebentar lagi pemilu 2024. Rasa-rasanya berebut ghanimah itu kelihatannya ada ya. Tanpa resminya berpartai, tanpa berebut orang ya. Yang penting saya dapat, yang saya tidak dapat gitu ya. Lalu kemudian idealitas dalam politik itu menjadi kabur sekarang. Karena yang begitu Bapak Ibu di politik itu Pak Hamsun ya, itu terjadi hukum perbedaan pendapat itu biasa saja. Yang nggak boleh terjadi itu perbedaan pendapatan. Iya, betul saja dia. Karena masa ini tim, saya nggak tahu tim saya seperti ini. Perbedaan pendapat itu biasa. Yang nggak boleh terjadi itu adalah perbedaan pendapatan. Karena di dalam politik itu ilmu penjumlahan, perkalian, pengurangan itu baik-baik saja. Tapi sudah masuk pembagian, sudah masuk sharing, itu gontok-gontokan. Tadi itu yang ada di atas pesan Nabi jangan turun ke bawah. Posisi itu harus tetap diambil karena itu posisi kunci. Nah yang di atas mulai terlena turun ke bawah, berebut kue kekuasaan, harta ghanimah tadi, dan itu awal kekalahan. Apalagi sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat partai-partai Islam juga mungkin idealitanya sudah tidak begitu jelas, kalau boleh dikatakan begitu ya, nggak begitu jelas. Yang dilakukan sharing, saya mau mendukung, saya dapat apa. Ya dalam politik ya tadi itu akhirnya terjadi Anda jual, saya beli.
Saya beli apa yang Anda jual. Terjadi sharing tadi. Perjuangan politik zaman-zaman yang kita kenal di sejarah elit politik masa lalu ya, Pak Natsir dan teman-temannya itu sudah tidak ada lagi kita lihat sekarang. Karena politik semakin transaksional. Itu yang disindir Allah tadi itu. Berangkat dari apa? Insiden perang Uhud, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mestinya jangan berebut harta ghanimah. Mestinya yang dilakukan adalah justru memberi dan memberi, supaya umat itu tetap menjadi bermartabat kuat, gitu ya. Lalu ayat selanjutnya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Kalau ada orang-orang yang pernah bersalah pada kita, menyakiti kita, itu resepnya 3 dalam 134 surat Al-Imran itu ya. Yang pertama adalah kita diminta untuk wal kadhiminal ghaidh. Adalah kita itu menahan amarah supaya tidak meluapkan marah kita. Karena itu ketika APH apa AHP namanya yang dilaporkan itu apa? APH ya. Oknumnya itu loh. Itu kita diminta untuk APH ya. Kita diminta untuk tidak melawan dengan narasi yang justru akan membuat kita kena undang-undang ITE ya. Kita disarankan oleh Pak Ketum kita, oleh Pak Haidar Nasir tidak melawan, menahan apa? Marah. Wal kadhiminal ghaidh. Ketika paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal dalam perang Uhud, dan jenazah Hamzah itu dimutilasi ya. Kalau dalam bahasa sekarang itu dimutilasi, dadanya dibedah, lalu kemudian jantungnya dikunyah-kunyah oleh Hindun. Saking dendamnya ya, Hindun karena bapaknya dimatikan oleh Hamzah itu, Hindun dendam, lalu kemudian dibelah dada Hamzah itu, jantungnya diambil, dikunyah-kunyah. Nabi kemudian sedih melihat jenazah dari Hamzah dibegitukan, diperlakukan begitu. Lalu Nabi kemudian dengan emosinya Nabi mengatakan, kalau nanti ada perang lagi saya akan balas mayat nyawa Hamzah itu dengan 70 nyawa mereka. Jadi 1 dibalas 70. Nah sumpah Nabi itu kemudian diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 126. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kata Allah, wa in aqabtum, dan jika kamu hendak membalas dendam atas kematian pamanmu, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka hendaklah kamu balas dengan balasan yang setimpal. 1 nyawa dibalas dengan 1 nyawa. Kamu gak boleh mengatakan 1 nyawa dibalas 70 nyawa, tidak boleh. Fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, kata Allah. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Dan jika kamu mau bersabar, maka itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar. Jadi Nabi juga diingatkan Allah karena tidak mampu menahan amarah tadi itu mungkin secara refleks ya, melihat paman yang sangat dicintainya meninggal dalam keadaan seperti itu. Nabi bersumpah, nanti kalau ada perang lagi aku akan balas dengan 70 nyawa kalian ya. Lalu Nabi diingatkan oleh Allah dengan peringatan tadi. Itu artinya wal kadhiminal ghaidh jadi penting. Kalau ada orang yang berbuat salah, misalnya di Musab nanti ada yang mengatakan kamu gak akan saya pilih gitu ya, misalnya ya, maka wal kadhiminal ghaidh, tenang saja ya, tenang saja. Paling kita kehilangan 1 suara tapi dapat 10 suara, nggak ada ya, tenang saja. Lalu level kedua itu wal afina anin nas. Yang pertama itu menahan marah, yang kedua itu memaafkan. Memaafkan itu perbuatan yang sangat baik. Memaafkan pada orang-orang yang pernah berbuat salah pada kita. Bapak Ibu, saya tanya, berat atau tidak, sulit atau tidak memaafkan orang-orang yang menyakiti kita itu? Sulit. Pasti sulit.
kita dikata-katain nggak bagus, diolok, dibully dan sekarang ya, diancam-ancam, kemudian kita diminta maafkan, pasti sulit. Tetapi karena sulit maka pahalanya itu imbalannya ke surga Allah. Uiddat lil muttaqin. Dan yang paling bagus di samping menahan amarah, memaafkan adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Hendaklah kita membalas keburukan-keburukan mereka itu dengan kebaikan. Yang ketiga itu lebih sulit apa lebih gampang? Pasti lebih sulit. Karena itu ganjarannya surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau gampang itu mungkin balasannya kipas angin ya. Tapi karena sulit, balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini para jamaah penting kita renungkan di tengah-tengah kita halal bihalalin seperti ini. Dan ada tradisi halal bihalal itu semeriah di negara kita ya, nggak ada. Bapak Ibu nanti bisa baca disertasi bagus, judulnya itu Ramadan di Jawa. Tulisan Andre Muller orang Jerman, ambil S3 di UGM, nulis disertasi dengan judul Ramadan di Jawa. Aslinya dalam bahasa Inggris, lalu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada tulisan-tulisan dari Andre Muller itu mengatakan Islam Indonesia itu Islam yang colorful Islam yang penuh warna. Warnanya itu banyak, ada warna hijau, biru, merah, ya kan? Banyak sekali. Dan hebatnya Bapak Ibu, di tengah-tengah keragaman itu kita bisa menikmati perbedaan-perbedaan yang ada itu. Saya rasa kita semua yakin ya, fungsi Muhammadiyah, fungsi NU itu ya di situ itu. Bisa membawa Islam Indonesia itu jadi Islam yang wasatiyah, ya, Islam yang berada di tengah-tengah itu ya, moderasi dalam bahasa populernya sekarang. Tidak Islam yang saling ngantem, saling gondok-gondokan enggak, tapi Islam yang bisa saling memahami tadi itu. Kata Andre Muller juga mengatakan Islam Indonesia itu Islam yang apa istilahnya? Tadi kalau Islam, yang kedua itu flowering Islam. Flowering Islam itu Islam yang penuh dengan kembang-kembang, penuh dengan bunga-bunga ya. Teman-teman kita itu kan, kita ini harus aku ya, kalah sama saudara-saudara kita itu dalam hal mereka itu punya banyak media untuk ketemu. Ada selamatan, ada tahlilan, ada apa lagi? Yasinan, ada istighosahan, ada haul, ada apa lagi? Manakipan, ada syair mania, sholawat mania itu ya. Kita ini rasanya nggak punya banyak sebanyak itu ya Mas Zakir ya. Paling kita itu seni yang kita miliki itu kan seni bela diri tapak suci putra Muhammadiyah itu saja ya. Selain itu nggak punya kita. Karena itu kalau ada sekolah kita punya band, grup musik, itu Pak Mustaqim harus didukung ya Pak Mustaqim ya. Punya grup musik, punya kreativitas seni budaya itu harus dikembangkan. Seni budaya itu penting jadi bagian dari dakwah Muhammadiyah kita. Waktunya masih ada Bapak Ibu? Mau habis ya? Ya, saya kira saya harus segera mengakhiri karena sebagian sudah berdoa Bismillah Allahumma ahya wa Bismillah. Nah, terakhir sekali Bapak Ibu, ada firman Allah dalam surat Yunus atau Yusuf, nanti coba dicari ayatnya 67. Surat Yusuf ayat 67 ya, Yusuf 67. Itu ada kisah mengenai Nabi Yakub. Yakub itu ayah dari Yusuf ya, ayah dari Yusuf dan anak-anaknya yang lain. Ketika saudara-saudara Yusuf itu mau mencari Nabi Yusuf yang hilang itu, Nabi Yakub pesan ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ya baniya, wahai anak-anakku, jika kamu mau mencari saudaramu Yusuf yang hilang itu, maka carilah dari apa? Banyak pintu.
ya bania, jangan engkau cari dari satu pintu. La tadkhulu min babin wahid. Jangan engkau cari saudaramu Yusuf yang hilang itu dari satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Tapi carilah saudaramu itu dari banyak pintu. Itu kalau kita mau jadikan ilustrasi yang tadi diminta oleh Pak MC kita dan Pak Mustaqim tadi itu, bagaimana menghadapi 2024. Maka semangat diaspora itu biasa apa? Penting. Biarlah ada kawan-kawan kita ya, yang berjuang lewat KTA, KTB, KTC, KTD, biarlah ya. Yang ada di sini mungkin kita dukung si A, tapi di tempat lain mungkin kita bisa dukung yang lain. Nanti biarlah sama-sama jadi, dan ketika jadi maka kemudian pesan Kiai adalah jadi apapun harus kembali ke Muhammadiyah. Jadi anggota dewan lewat kartu merah kembali ke Muhammadiyah. Jadi anggota dewan lewat kartu biru kembali ke Muhammadiyah. Lewat kartu kuning kembali ke Muhammadiyah. Lewat partai warnanya apa lagi sekarang? Hijau kembalilah ke Muhammadiyah. Warnanya kuning dan putih kembalilah ke Muhammadiyah. Akan sangat elok kalau itu kita lakukan. Dulu ada artikel di Matan, bagus sekali tulisan Boy Pradana Boy atau Boy Pradana ya? Pradana Boy ya, tulis jangan taruh telur di satu keranjang, karena kalau telur kita itu kita taruh di satu keranjang itu kalau pecah semua ya, betul ya. Tapi kalau kita taruh di keranjang yang banyak, kalau pecah di sini bisa ada harapan di keranjang yang lain. Itu maknanya diaspora menjadi penting. La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Saya termasuk yang enggak sering kalau ada kader Muhammadiyah yang lewat kartu merah, lalu dikatakan itu Muhammadiyah Aisyah, tapi saya PDI. Ya. Enggak, jangan begitu. Jangan begitu. Itu kader Muhammadiyah, kader Aisyah titik, nggak ada tapinya. Setuju apa nggak Bapak Ibu? Nggak meyakinkan. Berarti ilustrasi saya tadi itu belum masuk. Masuk apa nggak Bapak Ibu? Masuk ya. Ya, saya kira penting. Kalau kita taruh di satu keranjang, kalau pecah semua. Tapi kalau kita taruh di keranjang yang banyak, maka bisa jadi di sini nggak jadi, tapi di tempat lain jadi. Dan itu akan kembali ke Muhammadiyah. Politik itu Bapak Ibu instrumen yang sangat penting dalam berdakwah. Kami di PWN terenyuh, ya sedih terenyuh, bahkan gagal paham melihat kasus dicuring gitu, coba dicuring itu ya. Sejak tahun 50 ibu-ibu Aisyah itu ada di situ, ada TK Alba di situ, ada SD Muhammadiyah di situ, ada sekolah Muhammadiyah, ada masjid di situ. Aset itu kalau lihat dokumennya untuk, meskipun itu pemberian ke personal, tapi personal yang diberikan itu atas nama ketua ranting Muhammadiyah. Jadi menurut kawan-kawan ahli hukum itu sudah cukup jadi alasan itu asetnya Muhammadiyah. Tapi papan nama Muhammadiyah diapakan itu? Digeraji. Coba kalau Bapak Ibu lihat seperti itu rasanya didirikan lagi, digeraji lagi. Kan kemarin digeraji lagi Bapak Ibu. Seperti kita itu tidak berdaulat di tahun kita sendiri. Karena itu saya berharap sekali perjuangan lewat jalur politik itu penting, dan politik itu menjadi instrumen dakwah yang sangat luar biasa bagi Muhammadiyah. Mendirikan masjid itu proses pendiriannya lewat politik apa enggak Bapak Ibu? Ada jalur politiknya enggak? Ada. IMB itu Bapak Ibu, kemarin kita barusan kalah di Banyuwangi itu ya. IMB yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Banyuwangi itu dibuka oleh masyarakat sekitarnya, kemudian kemarin sidang kita kalah. Padahal sudah terbitkan IMB-nya, dibuka kita kalah. Ya itulah nasibnya kalau minoritas itu ya, minoritas dan tidak kompak, tidak kreatif,
tidak ini tidak itu ya, artinya kemudian tidak berdaulat di kaum sendiri. Saya yakin di Gresik ini tidak ada itu, apalagi Gresik ini dipimpin oleh kader Muhammadiyah asli, ranting manyar ya, ranting manyar atau kongan. Aslinya itu pakai shot itu ya, asli ya. Ustadz Muhammad Toha Maksud ya. Sangat muda, didampingi oleh anak-anak muda, kader-kader muda yang luar biasa. Ada Yai Anas, ada Pak Arfan, ada satunya tadi Pak Sertaris ya, Pak Sertaris. Nah, kita berharap nanti Muhammadiyah Gresik, Aisyah Gresik semakin cerah, semakin maju. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada yang khilaf, ada yang kurang. Mudah-mudahan kita bisa bersua di lain kesempatan. Nasrullah fathul qarib wa basyiril mu'minin wa basyiril muhammadiyyin wa basyiril aisyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sejenak kita berdoa secara tanah semoga hadirin hadirat, sebelum kita berdoa, Profesor Bianto ini dulu teman saya di pondok. Kalau bal-balan bawa buku, jadi kalau main bola itu bawa buku, pantas kalau profesor. Nah kalau saya ini kalau waktunya kursus, anak-anak ajak bolos, tak bolos, tak bal-balan. Nah kalau malam hari keluar dari pondok itu tak ajak lihat film layar tancap, itu Profesor Bianto nggak pernah mau. Cuma barokah saya itu kan gara-gara dijetik Yai. Jadi Pak Yainya pondok saya itu dulu itu kalau habis asar itu cari saya, mana Anas? Terus saya mendekat, ayo ke kamar Pak Yai, pijet Pak Yai. Saya sering dijetik gitu, saya bilang, Pak Yai doakan saya jadi orang mulia benar. Saya rasa Pak Yai, gue suatu khawatir dengan itu saya masih ingat. Jadi Profesor Bianto ini rajin sekali. Sama-sama jadi orang tua ini, terus kemudian beliau di wilayah sampai aku kok bisa jadi dosen no iya kayak pecinta. Aku yang mana tuh tua itu Muhammadiyah. Nah ini ketemu balik ketemu terus cerita, tapi di grup itu nggak pernah aktif, di grup alumni nggak pernah aktif. Baik, ini kangen saja. Mari kita berdoa, mudah-mudahan nanti mustajabnya lancar, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memberikan keberkahan di persyarikatan kita. Dan kita ikut pengajian ini, mudah-mudahan barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah keluarganya, panjang usianya, ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ارحمنا ببركة توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, jauh-jauh akar dosa-dosa kita gogrok luntur ya. Kita jawab tangan. Nggih, monggo. Prof, monggo Prof. Nggih. Dokter Soyul, monggo. Mas Abri, monggo Mas. Mas Pemuda, monggo digeser sebentar. Nah, monggo dari sini terus ke sana, Pak Hasan di sana aja. Ya, dokter, monggo. Barangkali bisa diarahkan. Iya, langsung tugas sekolah.